Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Selawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mendapatkan keberkahan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, salah satu yang harus dilakukan oleh kita kaum muslimin adalah menyiapkan generasi penerus kita agar jauh lebih baik daripada pendahulunya. Bahkan Islam mewanti-wanti tentang generasi ini. Ketika nggak disiapkan, nanti akan menjadi generasi yang rusak. Bahkan kalau Al-Quran di dalam surat Maryam ayat 59 Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا syahwat. Maka datanglah generasi yang adha'us shalah, mereka menelantarkan salatnya, wattaba'u syahwat, dan kerjaannya adalah memuaskan hawa nafsunya. Karena memang begitulah dampak dari idha'atus shalah, meremehkan salat, jatuhlah seseorang ke dalam syahwatnya. Adha'us shalah wattaba'u syahwat. Maka jangan sampai generasi yang tadinya bapaknya soleh, kakeknya soleh, kemudian generasi berikutnya adalah generasi yang terputus kesolehannya, tidak mewarisi kesolehan para pendahulunya. Ya. Maka dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-9 Allah ingatkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut mereka, orang-orang yang andaikan meninggalkan generasi di belakangnya, generasi yang di'afan, yang lemah. Ya. Lemah dalam hal apakah? Para ahli tafsir ya banyak sekali menafsirkan terkait dengan di'afan, yang lemah. Salah satunya yang pertama yang mendasar adalah jangan sampai anak-anak kita lemah akidahnya. Akidah adalah pondasi. Ya. Ketika akidahnya kokoh, maka pasti yang berdiri di atasnya akan sabat, akan kokoh pula. Namun andaikan akarnya, pondasinya tidak kokoh, tidak kuat, maka dia akan gampang terombang-ambing, bahkan roboh ketika mendapatkan hempasan-hempasan, gangguan-gangguan dari luar. Ya. Maka tepat seorang ayah yang soleh bernama Luqman Al-Hakim diabadikan oleh Allah dalam surat Luqman. Hal pertama yang menjadi nasihatnya adalah Allah firmankan, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Dan tatkala Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'idzuhu, dan dia senantiasa mengulang-ulang nasihatnya ini ya dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Inna syirka ladzulmun adzim, sungguh syirik itu dosanya amat sangat besar. Artinya ini menjadi urutan prioritas bahwa hal pertama yang wajib diajarkan orang tua kepada anaknya adalah tentang tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain lemah akidah ini, ya, dampaknya ketika akidahnya lemah yang membahayakan adalah dia imannya pasti tidak akan kokoh. Ya. Maka Imam Ali bin Abi Thalib ketika menyampaikan tentang bahaya lemah iman ini, ya, ini apalagi lemah iman, kemudian lemah ekonomi nanti kaitannya, ya, beliau mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Ya, hampir-hampir kemiskinan ini menyeretkan orang ke dalam kekufuran. Ya. Tipisnya iman, susahnya hidup ketika bertemu ini sangat besar potensinya menggeret orang-orang ke dalam kemurtadan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai generasi kita generasi yang lemah akidahnya. Yang kedua adalah
jangan sampai generasi kita lemah ibadahnya. Ya. Maka pendidikan mendasar bagi seorang ayah yang wajib difahami adalah mendidik anaknya mengenalkan dengan ibadah yang paling penting, yaitu sholat. Maka beliau mengajarkan, Rasul mengajarkan kepada kita, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu sholat kalau usianya sudah 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashri sinin. Dan pukul kalau usia 10 tahun belum mau melaksanakan sholatnya. Artinya tidak akan menjadi otomatis bapak yang soleh, anaknya langsung soleh. Tetapi harus dibiasakan terus dengan penuh kesabaran. Bahkan Islam mengajarkan harus ada pelajaran. Bahkan kalau perlu kasih pendidikan yang keras. Bahkan boleh memukul ketika urusan sholat ini belum tertib di usia 10 tahunnya. Ya. Maka agar generasi ini kokoh ibadahnya, tidak lemah, kita ajarkan sejak kecil ibadah-ibadah yang fardu kita kenalkan. Salah satunya adalah sholat, termasuk Ramadan. Sudah saatnya anak-anak yang usia 7 tahun dikenalkan, ya, dibiasakan dengan siam Ramadan, agar kelak ketika sudah sampai usia baliknya, dia sudah terbiasa dengan ibadah-ibadahnya. Yang ketiga, jangan sampai generasi kita lemah secara ilmu. Inilah bencana akhir zaman. Nabi SAW menyebutkan bahwa di akhir zaman pembunuhan akan merajalela, ya, kejahilan akan menyebar. Ya. Orang-orang yang punya sikap baik didustakan, para pendusta diberikan panggung untuk berbicara. Maka inilah hari-hari buruk akhir zaman ketika ilmu tidak lagi menjadi sebuah kebanggaan bagi kaum muslimin. Maka Nabi menyampaikan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang ta'zi'uh minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah itu ketika mengangkat ilmu, menghilangkan dari kaum muslimin, bukan kitabnya yang diangkat, bukan Qur'annya yang diangkat, bukan hadisnya yang diangkat, tetapi alimnya yang dimatikan satu persatu. Sampai ketika alimnya habis, tidak disiapkan generasi berikutnya, ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Manusia akan mengambil orang yang nggak punya ilmu, ditokohkan. Fasu'ilu, dia ditanya tentang ilmu, fa'afta bi ghairi ilmin, dia jawab tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Fadhallu, ulamanya sesat, yang bertanya tambah sesat, disesatkan oleh ulama tadi. Maka agar hal begini tidak menimpa, kita siapkan generasi kita agar kokoh ilmunya. Buka lembaran para salaf, bagaimana mereka kokohnya dalam belajar, melalang buana ke berbagai negeri sehingga menguasai banyak ilmu-ilmu. Yang terakhir adalah jangan sampai juga generasi kita lemah secara ekonomi. Hal penting adalah Islam mengajarkan kemandirian. Ya. Kaya tidak harus dengan harta, tetapi kaya yang sejati adalah kaya dalam hati. Ya. Tetapi kita harus realistis bahwa anak didik kita, anak-anak kita harus disiapkan dengan bekal yang terbaik. Selain bekal iman, ilmu, juga skill kehidupan. Bagaimana Nabi SAW dari orang tua yang tidak kaya, namun beliau bisa survive jadi pedagang hebat. Paling tidak beliau sudah punya mental yang baik, didikan orang tuanya. Mental siddiq, jujur. Ini juga bagian dari skill kehidupan yang luar biasa. Ya. Amanah, Nabi sejak kecil dididik untuk amanah. Fatonah, cerdas menangkap peluang. Rasul sebagai pedagang, kreatifnya luar biasa. Ya. Tablik, beliau seorang diplomat yang luar biasa. Kata-katanya menyentuh setiap orang yang berhubungan dengan beliau pasti suka. Itulah yang harus disiapkan oleh kaum muslimin agar generasinya tidak menjadi generasi yang di'afan. Demikian apa yang harus disiapkan oleh kita para ayah, terutama kepala rumah tangga, agar generasi kita kokoh akidahnya, kokoh ibadahnya, kokoh ilmunya, kokoh ekonominya. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.